Pada UMKM yang nyerang-nyerang kita, datang-datang ke rumahnya, terutama ibu-ibu ini, hati-hati, kalian udah kita laporin. Silakan lapor saja, nggak usah kalian main-main kayak gitu, nangis-nangis yang nggak penting ya. Kalau tidak ada kaitannya kita, jangan kalian pergi nyerang-nyerang kita. Masalah apa Bang yang dilaporkan? Undang-undang IT aja, pencemaran nama baik, kemudian pasal masuki perkarangan orang tanpa izin, kemudian pemerasan, ya, pemerasan itu. Bang, pada akhirnya kan ini melaporkan apakah ini memang sudah merasa terganggu dengan orang-orang tersebut? Ya, sebenarnya saya sudah laporkan, cuman kan waktunya itu kan ada di Polres Utara udah dilaporkan, Polres Jakarta Selatan udah dilaporkan. Nah, kemudian di Polda Metro Jaya ini yang baru kita laporkan. Kenapa harus 3 tahun? Cuman tinggal menyangkut waktunya, memang kita banyak kegiatan, kemudian beberapa kendalanya itu yang dipanggil tuh nggak datang gitu. Dan Andi Ripaldi ini juga alamatnya dia nggak jelas. Nah, mudah-mudahan di tingkat penyidikan nanti bisa dia ditangkap aja, karena dia kan sering datang. Kemarin masih datang ke rumahnya Pidi. Dan perlu kalian ketahui bahwa Andi ini hanya berani-berani gitu aja, agak stres orangnya gitu. Ya, kalau ditanya bukti dia nggak mau tahu, hanya ngerekam orang, nggak ada kaitannya gitu. Dan oleh saudara Firdaus sudah dikatakan bahwa India itu takut, makanya mengatakan dilaporkan adalah Bu Elsa, dan Bu Elsa Sarip sudah dilaporkan, tinggal proses. Nah, karena kemungkinan ada surat kuasa yang palsu atau surat yang palsu atau keterangan yang tidak benar, tapi ini orang terlalu berani karena tidak ada hubungan langsung legalitas antara Elsa dengan member UMKM, dan ada surat pernyataan bahwa itu tidak ada kaitan dengan uang member, itu adalah uang pribadi mereka. Walaupun ada bukti pembayaran melalui transfer, itu adalah pembayaran jasa lawyer, bisa dibuktikan. Kalau memang uang itu kan dia ngelaporin kurang lebih 30-an miliar. Nah, sedangkan jasa-jasa lawyernya itu ada 7 kasus, dan lawyernya itu termasuk beberapa orang yang menangani. Saya udah cek semua, memang ada kontrak dan ada perjanjian, lengkap semua. Karena pengacara itu punya hak honorarium, dan itu sah kalau diterima jasa lawyer. Karena ini adalah kasus hampir 1,2,5 triliun yang dimana kliennya bebas, dan harusnya tanyakan kepada lawyer yang terakhir mendampingi, tanyakan kepada Sanjay bahwa uang itu kemana. Kalau dia bisa membuktikan uang itu sudah dibayarkan, tapi dalil yang digunakan oleh Firdaus CS bahwa uang itu nggak bisa ditagih lagi, mereka melaporkan itu sah karena itu adalah pembelian slot iklan. Nah, masalah ada tipu daya itu harusnya dari awal diantisipasi. Kenapa jaksa hakim atau kecolongan hakim membebaskan orang ini? Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Ibu Elsa tidak akan kena masalah dalam persoalan ini. Ini hanya keberaniannya Andi membawa ibu-ibunya, cuma itu aja, cuma 3 orang. Dan hampir semua member sebagian besar sudah ketemu dengan saya dan menyatakan yang salah itu adalah India. Harusnya ditagih adalah India, bukan Ibu Elsa Sarip. Abang sendiri tidak menerima uang dari UMKM? Tidak pernah kita menerima uang dari UMKM. Tapi kalau jasa lawyer itu hampir, lawyer itu selalu pasti dibayar. Jasa lawyer ya, bukan nitip UMKM. Kalau UMKM pernah membuktikan bahwa ada titipan ya kepada Farhad Abbas, kepada Sarip, ke mana, itu aja mungkin. Berarti membantah adanya titipan ya Bang? Karena kan yang di sana menggaungkan uang titipan. Ya dia nitip ke mana? Itu kan orang India itu katanya menitipkan, itu kan tidak mungkin. Abang sendiri menerima jasa lawyer itu dari siapa Bang? Jasa lawyer itu dari Ya kamu mau nanya siapa dulu, saya atau Elsa? Kan itu kan yang dilaporkan Elsa Sarip. karena kan datanya Dia tanya sama dia, bukti dia, kan dia mengatakan saya nggak ada buktinya. Ya kan? Ya kalau dia udah nggak ada buktinya, masa saya mau ngomong? Betul nggak? Kalau misalnya ini ada bukti Farhad terima, ya mungkin saya akan ngomong. Tapi ya Farhad Abbas tidak ada buktinya, kita tidak laporkan, cuman hanya datang aja. Karena kebetulan banyak kalian wartawan liput saya datang, karena mereka niru Doni Sumargo datang ke rumah saya. Terakhir saya lihat ada video lagi Doni Sumargo yang curhat ke Doni Sumargo.
Ya terserah kalau dia di Sumargo mau jadi lawyernya dia dampingi aja nggak masalah. Bang, jadi mempertegas lagi Bang, sebenarnya kronologi uang UMKM itu seperti apa sih Bang? Ini kan kita masih Sebenarnya ini kan mereka adalah orang yang dibilang kalau ada uang mau di top up. Misalnya punya uang 20 juta kalau di UMKM. Kebetulan ada beberapa pengusaha UMKM yang butuh dana. Tapi disarankan dananya beli iklan. Nanti kalau misalnya 20 juta naik jadi 100. Nah dengan teknik tipu-tipu gelapnya itu akhirnya mungkin ada 1-2 orang yang dikabulkan. Tapi yang lain menunggu akhirnya sampai nggak dapat apa-apa. Tidak mungkin bisnis tiba-tiba dari 20 jadi 100. Dari mobil 100 50 juta dapat Avanza, 100 juta dapat Alphard, itu nggak mungkin. Nah jadi saya nilai kebodohan-kebodohan ibu-ibu inilah yang membuat mereka tersihir ingin mendapat keuntungan, tapi kontrak mereka dengan perusahaan itu beli slot iklan. Nah tapi karena leader-leader yang di sini, leader-leader membernya itu memberi keyakinan dengan tipu-tipu itu, nah dia menganggap bahwa itu adalah sumber pendapatan baru, alternatif pekerjaan, yang dimana di masa COVID lalu orang bisa mendapatkan uang dari situ kan. Nah, pegang siapa ketika itu? Korban atau tersangka? Ya kalau saya kan diminta di bantuan Bu Elsa, jadi mereka itu nggak ada tagihan saya. Kalau memang misalnya orang India itu merasa menitipkan ke saya, dia tagih ke saya. Kan saya katakan kalau saya dituduh, Ini abang yang punya, iya yang direktur milik perusahaan. Ya terima kasih kalau saya menerima uang 80 miliar. Silakan yang mau nagih ke saya, silakan orang itu yang mau memberi ke saya. Jadi ada miskomunikasi ya Bang, antara uang Bukan yang lawyer dengan dibelok-belokkan sama Andi gitu. Andi belok-belokkan. Andi nakut-nakutin orang Indianya takut. Ya daripada lu kejar gue, kejar Elsa gitu. Nah dia gunakanlah bukti transfer kurang lebih 30 miliar itu. Ya itu bukan uang titipan member, bukan. Kalau member nitipkan ke satu badan mengasih ke dia, ini adalah ya dengan cara-cara kan dia mengaku mantan wartawan. Nah, dia cara-cara keberanian. Nah, makanya kita uji di sini Andi datang. Jadi 30 miliar itu masuk ke rekening siapa Bang? Kan kalian yang menanyakan ke dia, tanya ke dia. Kan yang dilaporkan Bu Elsa Sarif. Ya kalau emang ada yang bilang masuk ke rekening saya? Ada? Ya jangan tanya ke saya kan. Nanti Pokoknya 30 M itu jasa untuk pengacara ya Bang? kan ada surat pernyataan, kamu udah saya kirim kan? Surat pernyataan, nanti saya kirim. Surat mana surat pernyataannya?